Selama lebih dari 400 tahun istana Portugis ini dimiliki satu keluarga hingga perselisihan antar kerabat membuatnya ditinggalkan. Nah, dibangun pada abad ke-16 oleh keluarga kaya, kediaman ini awalnya adalah rumah persegi panjang dengan aula besar dan halaman kerja pada abad ke-17. Sayap baru, gudang yang lebih besar, dan tangga batu ditambahkan. Sementara aula utama mendapatkan langit-langit kayu berukir sebagai simbol kekayaan. Pada pertengahan abad ke-18, saudara laki-laki dan saudari ini membangun ulang rumah, menambah kapel, makam marmer, serta pavilion kembar yang menjadi ciri khasnya hingga kini. Pada abad ke-19 pernikahan menghubungkan tanah ini dengan keluarga provinsi lain, dan lambang keluarga berubah tiap aliansi baru. Namun dengan turunnya pertanian dan naiknya pajak, keuangan melemah, sehingga di akhir abad rumah bangsawan ini hanya dipakai musiman. Kamar-kamarnya tetap tertutup ketika para pewaris pindah ke kota. Abad ke-20 menghadirkan air ledeng, listrik, dan sekat di loteng. Namun warisan terpecah, kepemilikan dan kemajuan terhenti selain perbaikan kecil. Penjaga sempat menjaga sebagian lantai dasar tetap hidup sebelum akhirnya pergi. Upaya restorasi berikutnya gagal akibat perselisihan keluarga yang sengit, sehingga rumah itu dibiarkan membusuk dan akhirnya rusak total. Ikuti kami menjelajahi rumah bangsawan megah yang tak mampu bertahan menghadapi perubahan nasib keluarga dan sejarah. Hidup dengan ADG seperti menemukan cerita di tempat terbengkalai, penuh kekacauan hingga kamu punya alat yang tepat, lalu semuanya jadi mudah. Bertahun-tahun saya mencoba sendiri, lalu sadar bahwa meminta bantuan justru membuatmu lebih kuat, bukan lemah. Itulah alasan segmen berbayar minggu ini disponsori oleh BetterHelp. BetterHelp menghubungkan Anda dengan terapis bersertifikat yang siap mendengarkan dan membantu menata hidup Anda. Isi kuesioner singkat, lalu Anda akan dipasangkan dengan terapis. Jika tidak cocok, Anda bisa mengganti tanpa biaya. BetterHelp punya 7.000 ulasan dan skor 4,3 di Trustpilot. Saya sudah lama menggunakannya dan sangat membantu attention deficit hyperactivity disorder saya. BetterHelp adalah platform terpercaya untuk terapi. Klik tautan di deskripsi atau kunjungi betterhelp.com/broso.dk untuk diskon 10% bulan pertama. Terima kasih kepada BetterHelp atas sponsor video ini. Mari kita jelajahi tempat terbengkalai yang epic. Ini bukan pintu masuk terbaik ke tempat ini. Sepatuku juga jadi kotor. Tapi kita berhasil masuk ke istana Portugis abad ke-16, lihat. Ya, Ini istana Portugis terbesar yang pernah kamu kunjungi? ya, sejauh ini memang yang terbesar, tapi siapa tahu. Mungkin ada yang lebih besar, tapi yang ini luar biasa. Selamat datang kembali di Bros of Decay dan kamera kami. Look, hey, bersiaplah karena hari ini kami akan menunjukkan video bagus untuk kalian. Ya, tempat ini, lihatlah ini. Skala tempat ini, menurutku, benar-benar tak terbayangkan. Ya, Mungkin bahkan tidak terlihat di kamera. Ya, di kamera ini terlihat seperti ruangan kecil, tapi lihat ke sini, kalau aku berdiri di sini, aku bahkan belum mencapai setengahnya. Itu gedung yang kita kerjakan hari ini. Keindahan ini dibangun 500 tahun lalu. 500 tahun kan? Iya, Iya, saat masa keemasan Portugal. Dengar, saya harus benar-benar jujur denganmu. Saya juga belum pernah melihat aula masuk istana seperti ini sebelumnya. bagian mana yang kamu maksud atau seperti ini? Seluruh ruangan ini? Skala ruangannya seperti ini disebut aula masuk, atau bisa juga disebut ruang yang kurang berguna di rumah. Aku belum pernah melihatnya sebesar ini, mungkin di kastil, tapi bukan di istana. Aku suka lengkungan di sini, ya, yang mengarah ke rumah utama, bagian dari rumah utama, lantai atasnya. Aku suka di sisi lain ruangan, bukan di sini. Mungkin kamu bisa tunjukkan bangku-bangku yang diletakkan di sekeliling. Hal itu sudah ada sejak lama, terutama tahun 1600-an saat petani, tukang pos, atau pengantar barang datang ke sini. Mereka akan selalu duduk di aula masuk ini. Lalu bangsawan yang tinggal di sini akan turun untuk berbicara dengan orang-orang,
pelayan, atau semacamnya. Menurut saya, itu bangku Portugis yang bagus. Ya, beberapa memang begitu. Memang tidak dalam kondisi terbaik, tapi yang lain masih cukup bagus. Oh, apapun itu mereka tampak seperti pagar. Itu untuk olahraga anggar. Itu untuk olahraga anggar. Ya, itu helm anggar. Oh ya, ada bagian lain. Ya. Itu adalah helm. Wow, itu benar-benar keren, tentu saja. Apa artinya istana Portugis tanpa peti yang indah? Tidak ada apa-apa di dalamnya. Oh, hei, kamu memang menemukan bagian lain dari pagar itu? Pedang anggar? Wow. Itu semacam bagaimana kamu menyebutnya? Seperti rapier? Rapir? Ya, Rapier. sepertinya aku pernah dengar kata itu. Aku nggak yakin kamu pakai kata itu untuk anggar, tapi siapa tahu. Itu juga sangat khas. Wow. Istana dari tahun 16 sampai 1800 dan lentera yang sering kamu lihat. Ada 2 bangku lagi di sini. Aku penasaran dengan isi di balik pintu-pintu ini. Benar, kita tidak melakukannya. Tidak, ini hanya tempat penyimpanan. Tidak. Mari lanjut dari lorong. Lalu kami akan membawa Anda ke ruangan berikutnya. Yang membuat saya takjub adalah Anda sudah bisa langsung masuk dari lorong utama di lantai bawah ini langsung ke mungkin lagi seperti ruang duduk. Ya, tapi memang ada mejanya. Jika memang aslinya di sini, dan memang ada beberapa, saya rasa. Kabin-kabin Lemari, ya? lemari, kan itu kata yang benar. Ini bukan lemari Restelio, tapi brankas. Wow. Ya. Still has original documents in there. Aku tak akan simpan berangkasku di ruang tunggu. Itu sebenarnya bukan ide bagus. Ini barang berburu dari tahun 1927. Ya, Mungkin izin. bisa jadi izin, ya, brankas yang indah, sangat indah. Wow, ini berat, tapi seperti brankas tersembunyi, kan? Seperti yang saya bilang, saya kira ini lemari. Ya, kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu tidak punya pengalaman dengan jenis-jenis seperti ini. Lemari, Itu seperti minuman keras tersembunyi. ya, di tempat terakhir. Nanti kita tautkan di sini. Lihat tampilan ini, saya suka bangku-bangku ini. Mereka benar-benar indah dan sangat khas Portugis. Ya, Maksud saya, itu kehilangan bagian atasnya. dulu saya ingat ada ikal di sini. Tapi jaring yang kamu lihat ini khas Portugis. Ya, Dan gayanya. Sayangnya, kondisinya sangat buruk. Sayang sekali, ayo kita lihat lagi apa yang ada di ruangan ini. Seperti pajangan di sini. Menurutku, ini tidak terlalu orisinal. Entah kenapa. Ini bisa bergerak karena ada engsel. hah? Menurut saya, ini bisa diturunkan menjadi meja saat dibutuhkan. Saya cukup yakin itu saja. Ya, Melihatnya, mungkin ini barang antik asli. Dan kemudian kamu bisa menggunakannya sebagai pajangan dan juga sebagai semacam meja tambahan kalau kamu ingin makan malam di sini atau semacamnya. Ya, menurutku ini bukan ruang tunggu. bukan. Ini hanya sedikit di belakang sana. Ini mungkin salah satu pemilik sebelumnya atau yang pertama, bukan yang pertama. Ini tampak seperti gambar, namun menariknya, nama istana ini tidak disebutkan demi melindungi lokasinya. Namun, pemilik yang membangun tempat ini pada 1600-an meninggal 3 tahun kemudian. Kamu kaya, membangun tempat ini, lalu meninggal 3 tahun kemudian. Kami akan menunjukkan ruangan itu sebentar lagi. Tapi di sini, ayo kita lihat yang ini juga. Karena kamu tidak akan melihat bangku seperti itu di tempat lain di sini. Aku kira itu 3 kursi, bukan bangku. Itulah yang aku suka dari Portugal. Aku sering melihat ini, rasanya seperti ilusi, bukan? Iya, Ada juga lambang di sini, di semacam tirai ini. Iya, menarik. Ya. Bagus, ayo kita perlihatkan sesuatu yang lebih menarik kepada orang-orang. Kamu siap untuk itu? ya. Lihat ini, Oh, tunggu. Wow. tidak mungkin. Apa artinya istana Portugis tanpa kapel? Aku belum pernah lihat istana Portugis bagus tanpa kapel.
Tidak, maksudku ini pertama kalinya bagiku, ya. Tapi ini luar biasa, ya. Aku suka balkon di sana, detailnya luar biasa. Tapi aku memang ingin turun ke bawah. Kita punya, ya, kita belum turun ke bawah, tapi kita tahu bahwa ada seseorang yang berbaring di sini, sepertinya pemilik aslinya. Ya, urutan pertama pasti kamu. Kami menelitinya dan kami menemukan bahwa dia berbaring di salah satu makam marmer di bawah sana. Ya, saya merasa itu cukup mengganggu. Ya, memang agak menyeramkan, tapi sangat menarik. Ayo kita turun, ayo kita lihat-lihat. Awalnya sederhana, rumah bangsawan ini berkembang pesat di abad ke-17 dengan penambahan sayap baru, gudang besar, dan tangga batu. Pada pertengahan abad ke-18, sepasang saudara melakukan transformasi besar. Mereka membangun kembali sebagian besar rumah, memberikan dana untuk kapel dan makam marmer, serta membangun 2 paviliun sudut kembar yang masih menjadi ciri siluetnya hingga hari ini. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan kekayaan mereka, tapi juga menjadi warisan yang meninggalkan jejak arsitektur abadi. Seiring waktu, perubahan dan penambahan mencerminkan kebutuhan dan ambisi tiap generasi, menciptakan struktur berlapis di mana setiap batu punya kisahnya. Hey, Itu di balkon. tempat ini sangat bagus untuk dinikmati. Saya yakin pemiliknya sering duduk di sini. Ya. Desainnya sangat megah. Hey, kamu bisa turun tangga lalu kita ke bawah. Ya, Oke, kita berhasil. Wow. Dari sini, semuanya tampak lebih rumit dan indah. Lihat mahkotanya, semua kepala malaikat terukir di sana. Wow! Ada sekitar 30 malaikat di atas, lengkap dengan mahkota. Jadi ini kebanyakan adalah kapel pribadi dan orang-orang kaya itu punya imam sendiri di sini dan mereka akan mengadakan upacara mereka sendiri dan semuanya. Tapi kadang-kadang juga orang-orang dari kota diundang untuk masuk ke sini juga. tapi bagian ini ditambahkan pada tahun 1740 kan? Ya, Ya, setelah pemilik pertama meninggal dan beberapa generasi berlalu, mereka baru menambahkan kapel. Dan satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah pewarnaan yang indah di balkon ini. Juga sangat megah. Ini tempat yang indah, tempat yang indah. Baik, mari kita tunjukkan rumahnya. Ya, Kapel itu sudah luar biasa, tapi kamu akan benar-benar terkesima. Jadi dari kapel di lantai bawah ini, ada satu ruangan lagi di sisi ini, dan sepertinya itu adalah area tempat tinggal yang lengkap. Ini kamar tidur, lalu ada ruang makan dan kapel di belakang. Menurut saya, bagian paling menarik di ruangan ini adalah langit-langitnya. ya, Menurut saya tidak. 4, 5, 6, 7, 8, ini sebuah oktagon. Wow, langit-langit Portugis. Lihat, ya, mereka sangat indah. ada sesuatu lagi? Ukirannya dan semuanya sangat cantik. Menurutku, ini salah satu karya langit-langit terindah di dunia. Mungkin hanya di bawah Italia. Itu harus bersaing dengan lukisan dinding. Ya, Ya, menurutku ini lebih elegan dan halus. ya, lebih minimalis mungkin bahkan. Ya, kamu bisa bilang seperti itu. Pekerjaan langit-langit Portugis. Ya, Hebat, itu bagian indah dari budaya dan sejarah. Sangat dingin? Tentu saja, Yesus Kristus di atas sana. Dan kemudian kita punya lagi salah satu tempat tidur yang indah itu, dan ini sepertinya juga berasal dari abad ke-19 kayu rosewood Italia, rosewood Brasil yang kita lihat sebelumnya. Tapi sebenarnya serat kayunya bukan benar-benar rosewood. Jika ada yang tahu usia tempat tidur ini, beritahu di kolom komentar. Itu sangat ingin kami ketahui. Semuanya bergaya sama.
tempat tidur, meja nakas, dan kursi yang tadi kita lihat. Kenapa ada meja di bawah sini, di dalam kamar tidur? Maksud saya, apakah kamu akan meletakkan tubuhmu di sana? Tapi kamu bisa membuatnya lebih besar. Ya, kamu bisa membuatnya jadi meja penuh. Lampu gantung abad pertengahan, Ini lebih elegan dari abad pertengahan. Tidak, bukankah begitu? lebih ke gaya transisi. Gaya-gaya di rumah ini yang perlu diperhatikan bukan lampu gantungnya, tapi ada gaya gotik akhir, renaissance, dan satu lagi tadi apa? Manierisme Manierisme adalah gabungan keduanya. itu adalah gaya transisi dari Renaissance ke Barok. Oh, tidak, atau sebaliknya. Sebaliknya, jadi pastikan memperhatikan hal itu. Rumah ini tidak punya gaya khusus dalam desainnya. Lemari yang kita lupakan juga bergaya sama dengan tempat tidurnya. Rumah ini memadukan gaya pada furnitur dan arsitekturnya. Anak-anak akan tidur di sini. Hal itu sangat umum di Portugal saat itu. Saya menemukan ceruk ini, ruangan di sini, sangat menarik. Seperti orang-orang tidur di sini. Dan kemungkinan besar anak-anak dari keluarga tersebut biasa tidur di kamar orang tua mereka. Mungkin ini kamar utama, lalu anak-anak akan tidur di sini. Saya dengar Anda bilang tidak ada pembagian. Namun, saat itu di Portugal, ini umum dilakukan sebagai pemanasan. Menurut saya, anak-anak memiliki banyak faktor berbeda dalam bersosialisasi. Sekadar mendekatkan keluarga, saya tak bisa membayangkan tidur dengan orang tua saya. Saya juga bisa membayangkan tidur di sini. Maksud saya pasti ada jendela. Oh, kamu membicarakan ruangan tertentu? Ya, ruangan tertentu itu. Ya, itu seperti bunker. Ya, langit-langitnya memang tinggi dan dindingnya keren. Hanya itu saja. Aku benar-benar tidak mau tidur di sini. Maksudku, ruangan ini, aku bisa menjadikannya rumahku. Kami punya beberapa foto. Oh, itu benar. Keluarga terakhir meninggalkan tempat ini pada 2009. Orang-orang yang kamu lihat sekarang pun terlibat sengketa warisan. Sampai hari ini, mereka belum membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan dengan tempat indah ini dan semua barang serta kenangan indah yang tertinggal di dalamnya. Itu sangat disayangkan. Oke. Bagaimana orang bisa melakukan ini, meninggalkan tempat seperti ini? Ya, sistem yang mahal mungkin adalah hal yang paling perlu dikhawatirkan. Ya, itu benar. Karena ada beberapa lantai yang berdecit di sini juga. Menurutku, seluruh tempat ini butuh renovasi. Semuanya harus diganti. Kamar mandinya. Aku tidak meninggalkan ini. Kamu masih belum melihatnya. Biar aku lihat sebentar. Cukup lucu dengan dinding keramik. Tidak, Kita tidak akan menggunakan ini. Aku suka tirai yang menutupnya lalu cermin itu. Wah, hei, wah, lihat itu. Ya, bajunya bagus. Menurutmu begitu? apa yang kamu pakai? Sedikit promosi saja semuanya. Jika kalian ingin membantu kami berkeliling dunia, mendokumentasikan tempat-tempat bersejarah ini, dan memberikannya tempat di internet selamanya sebelum tempat-tempat itu hilang, cek tautan merchandise browser.dk di deskripsi untuk dukung channel ini. Kamu akan sekeren saya. Mari kita tambahkan lagi. Saya merasa seperti bangsawan yang harus naik tangga dan membersihkan kaki. Wow, arsitektur di tempat ini luar biasa. Ini sangat Italia. Tangga ini dan lengkungan di atasnya, serta langit-langit berkubahnya. Lihatlah karya seni di belakangmu. Itu ukiran kayu. Sebuah panel kayu, Hah? beberapa bintang di sana. Itu menarik. Aku membuka pintu. Oh, cepat, sangat cepat. Intip. Ya, ini adalah area penyimpanan. Oke, tapi salurannya bagus di sini.
Aku suka membuka setiap pintu. Ayo kita ke atas. Tampilannya menarik, tapi hati-hati. Ruangan ini sangat berbahaya untuk dimasuki. Tapi, tidak, tidak. Jangan injak lantainya. Saya tidak melihat ini. Saya yakin begitu. Akhir abad ke-20 mereka mulai renovasi ruangan ini, termasuk langit-langit, tapi tak pernah selesai. Sudah lama takut. Lihat perancahnya, terasa sangat lama. Ini cukup disayangkan. Ya, itu bagian dari penelantaran. Aku merasakan lantainya bergoyang. Jadi ayo kita lanjutkan. Dari sini juga pemandangannya sangat indah. Mari kita lihat rumah bagian atas. Ini mungkin bagian-bagian tempat seluruh keluarga dulu tinggal. Mereka semua berkumpul bersama. Dengan perpustakaan di samping sini juga tampak sedikit seperti aula masuk. Ya, ini mirip. Saya sering merasa orang kaya yang membangun rumah seperti ini sebenarnya bingung memanfaatkan ruangan-ruangannya. Itu benar, tapi tempat ini juga punya beberapa pintu masuk. Mungkin ini aula masuk kedua, saya juga tidak tahu. Kalau masuk dari samping, kamu bisa ke sini. Ruangannya menarik. Yuk, lihat perpustakaannya sebentar. Masih dipenuhi buku antik. Saya akan memberi kamu sekilas pandang ke dalam sini. Bahkan baunya dan semuanya masih ada di sini. Wow. Begitu banyak buku yang tertinggal. Nah, begitu. Itu adalah aula masuk yang indah. Saya akan bilang. Saya terus memikirkan peti-peti itu karena sangat menyukainya. Dulu ciuman di sana selalu dengan selimut, tapi sekarang di sini sudah tidak ada lagi. Itu lukisan yang sangat menarik. Wow. Dan juga karya yang sangat tua. Lumayan bagus, sayang. Perlu direstorasi, tapi mungkin tidak sepadan. Sebenarnya saya suka, menurut saya justru cukup menarik. Ya. Iya, aula masuknya bagus. Tempat yang bagus. Oke. Dari lorong, kita ke kanan, dan saya kira ini kamar tidur yang bisa dimasuki. Ya, Ya, saya yakin kamu sudah lihat ini. Menurut kami, ini salah satu ruangan terakhir yang ditempati. ya. 16 tahun yang lalu. Masih peralatan yang cukup modern dengan televisi tabung. Tapi juga ada pispot. Maksud saya, yang plastik jadi cukup modern menurut saya. Tempat tidurnya normal, bak mandi antik. Itu tas duffel yang bagus. Ya, tas duffel kulit. Semua sepatu pemilik sebelumnya masih ada di sana. Wow, keren banget. Hei, dokter? Martin. Cukup keren. Ya, semua pohon ada di sini. Mungkin pakaiannya masih tertinggal, pakaian dia. Harusnya aku bilang begitu ya. Pakaiannya masih ada di sini. Ya, semuanya masih tertinggal. Oh, di meja rias. Di sini kita bahkan punya gambar seseorang dengan kumis yang sangat bagus. Aku tidak tahu siapa orang ini. Tidak tahu. Ya, kamu bisa melihat banyak peralatan mereka masih tergeletak di sini. Dan tentu saja Piano Stadtschat. serat-serat. Sangat. Dramatis. Oh. Enrico. Giuseppe Guillaume. Saya tidak tahu nama di sini. Dia tampak seperti Guillaume. Ya, lebih ke Prancis kurasa. Dia memang tampak seperti orang Prancis. Dia memang agak mirip orang Prancis. Mungkin mantan pemilik tempat ini. Atau setidaknya penghuni. Penghuni, bukan pemilik. Dia masih muda. Mungkin karena heroin. Bisa juga. Lihat piano grand di sini. Saya suka lagu itu. Oh, Itu kotak perhiasan. Itu lucu. sangat lucu tadi di lorong. Semuanya sangat modern, menurut saya, bahkan di sini. Dapur ini juga akan bagus di rumah biasa, tapi di sini kita tidak ingin lama-lama di sana.
Tidak, ya menyebut dapur ini modern itu agak berlebihan, Ya, tapi ini juga bukan antik. tidak, sama sekali tidak. Ini hanya barang bekas. Tapi istana ini kamu mendeskripsikannya lebih baik menurutku. Tepat di balik pintu ini, apa nama dapur ini tadi? Nama dapurnya apa tadi? Atau cerobong asap? Oh, Cerobong asap 1 blok. Ya, itu baik. lebih baik tunjukkan daripada bercerita. Lihat ini. Kita hampir berdiri di luar sekarang. Tapi ini adalah dapur dari tahun 1600-an di tempat ini. Dan yang kamu lihat di depan kita ini adalah cerobong asapnya. Semua orang, seluruh bagian ini adalah cerobong asapnya. Luar biasa. Saya benar-benar bingung saat melihat ini. Dapur berada satu lantai di bawah seluruh istana. Saya tidak tahu alasannya. Tapi menurut saya ini dapur kuno paling luar biasa yang pernah saya lihat. Kenapa kamu butuh dapur sebesar ini? Saya tidak tahu. Atau cerobong asap sebesar ini? Saya melihat perangkat ini di sini, itu keahlian. Oh ya, Menurut saya, semuanya di sini menarik, termasuk meja makan di tengah. Kita akan ke bagian itu sebentar lagi, tapi kamu bisa tunjukkan meja makannya sebentar saja. Tapi ayo lihat ke bawah sini. itu menarik sekali kan? Dan kelelawar terbang melewati sana. Ya, itu rumah baru mereka, tempat mereka tinggal. Tapi ini adalah dapur aslinya, dengan cerobong asap asli dari tempat ini dan semua peralatan dapur. Api akan dinyalakan di bawah sini. Lalu saya rasa persiapannya kemungkinan besar terjadi di sini. Masih ada beberapa peralatan vases yang tersisa di sini. Tidak ada kata-kata untuk itu, Luke. Saya tidak bisa berkata-kata, sedih melihat keadaannya begini. Setelah bertahun-tahun menjelajah, butuh hal besar untuk membuat saya bingung, dan ini berhasil. Membingungkan, kata yang indah. Sekarang mari kita ke sisi kiri aula masuk, yaitu ruangan pertama. Oh iya, Tempat tidur yang dibuat dengan sempurna. ya, aku juga merasa begitu. Tempat seperti ini kadang masih dijaga, dan sepertinya memang begitu di sini. Sesekali mungkin ada seseorang yang masuk ke sini. Kamu tahu lambang di atas tempat tidur itu? Em, apakah itu bendera lama Portugis atau sesuatu seperti itu? Ya, ini ada di benderanya. Sebenarnya ini ada di bendera yang sekarang. Kamu benar? Benar, jadi kamu punya hijau dan merah. Ya, Lalu ini seperti lambang di situ. benar dengan 7 menara dan semuanya. 7 menara pertahanan Portugal. Saya suka lambang Portugal. Salah satu yang saya suka adalah bendera Portugal, harus saya akui. Dan ruang santai dari batu ini saya rasa iya. Kamu bisa naik ke sini, duduk, dan melihat keluar jendela. Minum kopi kamu. Ini luar biasa, udaranya sejuk meski musim panas, kamu bisa santai di sini. Tapi kemungkinan besar ini adalah kamar tamu. Ini adalah, oh jangan lupa lampu gantungnya. Oh, itu adalah benda yang luar biasa. Dengan mahkota di atasnya, mungkin terbuat dari perunggu. Menurutku, ruangan kecil yang indah di lorong. Ada satu hal menarik, lemari di sini, dan jika kamu lihat di tengah, ada wajah juga. Oh benar, Itu seperti wajah iblis. hampir seperti meniup angin. Ya, Itu hampir terlihat seperti Zeus atau sesuatu seperti itu. dari Avatar, dari Avatar. Oh, ini yang ada topinya di dalamnya. Oh ya benar. Mungkin dari wanita sebelumnya yang tinggal di sini. Dia menyimpan semua koleksi topinya di sini. Topi-topi yang lucu sekali. Aku suka sekali. Bisa bayangin dia jalan dengan topi itu? Ya, Jadi, Luke sudah memberitahu kalian sebelumnya. Tempat itu direnovasi pada tahun 1740
Mereka menambahkan kapel dan ruangan ini serta ruangan di sebelah karena mewakili menara-menara. Mereka ingin melakukan sesuatu yang istimewa dengan tempat ini. Mereka benar-benar melakukannya? Saya kurang yakin apakah terlihat di kamera karena posisinya tinggi dan kurang cahaya. Apakah ini juga kayu rosewood gelap Brasil? Ini memang mirip rosewood. Bisa juga mahoni, mungkin. Dan kemudian kita punya meja makan yang sangat besar. Ya, Seperti inilah yang akan Anda harapkan untuk dilihat di istana seperti ini. Meja makan besar untuk pesta keluarga, kursi-kursi indah berlapis kulit. Tempat mereka di sini bagus. apakah kamu melihat jamnya? Ya, jam kakek di pojok sini. Itu sangat besar. Biasanya aku menyimpan senjata di sini. Oh benar. Kami memang menemukan sebuah pedang. Ini bukan barang yang terlalu menonjol atau semacamnya. Tidak, ini hanya sangat tinggi saja. Ya, ini tinggi dan indah. Anggap saja begitu, tapi ini tidak berharga apa-apa. Meja samping ini menurutku istimewa. Kakinya melengkung dengan indah, lalu ada cakar elang di bawahnya. Oh benar, itu barang yang indah. Tempat lilin dinding, tempat lilin dinding, tempat lilin dinding yang sangat besar. Sebenarnya tidak ada lampu gantung di ruangan ini, jadi wajar mereka memakai tempat lilin dinding besar di sini. Hati-hati di belakangmu. Saya hanya ingin melihat cepat semua perabotan di ruangan ini. Aku ada pertanyaan, Luke. Kamu tahu ini apa? Untuk lilin. Memadamkan? Ya, benar, itu kata yang dimaksud. Ya, nenek saya juga punya itu. Itu sangat lucu. Dia bahkan menggunakannya. Sedikit minuman keras. Iya. Saya tidak paham cara pakai alat itu. Ya, Kamu bisa langsung meniupnya. Oh, ini lemari. Saya suka cangkir yang digantung di sini, saya tunjukkan sebentar. wow. Semua cangkir di sini tampak sangat rapuh. Ya, bahkan balkon-balkon ini juga saya bilang, Ya, balkon ini keren. Raknya dibuat dengan warna mirip balkon. Ya, kamu benar, oke. Dan kemudian ruangan di sebelahnya, oh, langit-langitnya lebih rendah di sini. Saya rasa di sini juga ada kayu ukiran yang indah. Ini juga tampak seperti ruang setelah makan malam atau ruang makan, tapi dalam skala lebih kecil. menurutmu apakah ruangan ini dulu tidak ada lampu gantung? Menurutku, mereka memang tidak pernah punya lampu gantung. Karena beberapa langit-langit ada yang punya, tapi yang lebih rapuh tidak ada. Iya, Maksudku, kamu bisa melihat melalui yang ini pada dasarnya. ini hanya kayu tipis yang digunakan. Karena ada struktur di atasnya, jadi ini hanya diletakkan di atas ruangan. Di atasnya terdapat langit-langit asli istana, karena hanya itu tidak cukup untuk melindungi dari hujan. Mari kita kelilingi ruangan ini dan lihat. Kursi ini sangat menarik, bahkan mirip harpa. Itu benar. Pengerjaan kayunya luar biasa. Ada pelindung api juga. Ini pelindung api. Ya, Oh benar. itu melindungimu dari api. Dengar, aku tahu kamu suka senjata abad pertengahan. Ini adalah halberd. Ceritakan sesuatu tentang itu. Ya, senjata ini muncul cukup terlambat dalam peperangan abad pertengahan saya percaya dan mengubah sebagian besar medan perang karena senjata ini efektif melawan pedang maupun kuda. Galeri, Kamu bisa menjaga jarak, menebas dengan senjata, dan ada kaitnya. aku bisa bertarung dengan ini. Ya, itu senjata yang menonjol. Wow, kita bisa menemukan sesuatu seperti ini di tempat seperti ini. Aku rasa ini bahkan yang asli. Aku juga merasa begitu, ini tidak tajam. Ini terlihat agak goyah. Ya, ini mungkin sudah tua dan tidak tajam sama sekali. Jadi sulit untuk dikatakan. Mungkin ini cuma batang dari sapu atau semacamnya. Dan aku membuatnya seperti itu seolah-olah, oh, ini asli. Terima kasih penjelasannya, faktanya sangat menarik. Wow, semuanya sangat goyah di sini. Ya, lantai ini miring. Tapi lemari ini bagus sekali. Ini memang sangat cantik.
Saya suka jendela of silent. Ya, Menarik, kelihatannya benar-benar bagus. aku akan menghindari bagian lantai itu. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menunjukkan ruangan ini. Kita juga belum lihat album fotonya. Oh, lihat ini. Seperti upacara, dalala. Bahkan ada gambar anak-anak. Oh tidak, semua pria berkumpul bersama. Semoga mereka bahas perdamaian dunia di sana. Saya juga berharap begitu. Wow, fotonya keren banget. Apakah kamu bisa melihatnya dengan jelas? Iya. Beberapa surat tulisan tangan di sini juga. Maksudku, tidak ada apa-apa dari rumah. Sepertinya Tidak. itu adalah sebuah kastil. Wow, fotonya sudah tua. Ya, seperti banyak upacara militer, pernikahan, festival di kota. Ya, Ya, tidak ada apa-apa tentang rumah ini. tidak. Saya rasa banyak kenangan itu sudah diambil, kecuali beberapa foto yang kita lihat di bawah tadi. Ya, benar. Memang terlihat seperti keluarga. Masih ada sedikit sejarah tentang orang-orang yang tersisa kok. Ya, Ayo kita kejar dia. orang Portugis dikenal dengan lemari rumit. Seperti mereka terus saja mengukir dan mengukir tanpa henti. Pohon itu akan dijadikan iklan jika memungkinkan. Apakah itu metronom di sana? Baik, luar biasa. Kelihatannya keren kan? Sudah jarang melihat yang seperti itu sekarang. Ada area duduk lagi di sini, sangat bagus. Dan ada perpustakaan, beberapa buku dan semuanya. Oh, ada beberapa foto lagi. Ini adalah beberapa kenangan lagi, ya. Nyonya, maaf saya memasukkan foto ini. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang saya lakukan. Saya berhasil membuatnya berdiri tegak lagi. Nyonya, dia cantik. Dan dia tampak sangat kaya. Ya. Aku tidak akan menyentuhnya lagi, cukup direkam. Itu keluarga besar. Ya, Apakah itu tampak seperti benda di rumah? Tapi itu terlihat sangat mewah. Tempat mereka berdiri. ya. Dan orang-orang di sana juga sangat mewah. Ya, tapi tetap terasa seperti gambar yang sangat hangat. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat di sini. Ya, lalu semua buku dan pernak-pernik. Pipa yang bagus. Pemilik sebelumnya sangat bagus. Masih berdiri di sini. Oh maaf. Oh ya, saya punya gambaran bagus tentang ruangan ini. Setelah itu, kami akan mengajak Anda ke lantai atas dari lorong yang baru kami tunjukkan. Ada juga tangga ke lantai atas bagian terakhir tempat ini. Tidak ada lampu gantung di sini. Tidak. Semuanya hanya lampu dinding. Kami baru saja meletakkan lentera di pintu masuk. Di gudang kami memang ada lampu gantung. Oh iya, itu benar. Mungkin itu pernah ada di suatu tempat. Iya. Oh, wow. Ruangan ini menarik. Saya belum pernah ke sini. Tidak, saya juga belum. Saya terdiam sejenak. Ya, Saya suka langit-langitnya. Bukan karena istimewa, tapi karena cara membusuknya. Menurut saya itu cukup unik. Lihat sini, kita perlu pergi ke toilet. oh, Toilet aneh ada di balik pintu ini. Kita juga punya lemari dan beberapa koper yang tertinggal di sini. ini digunakan untuk apa lagi? Yang ini dulunya adalah cermin di sini. Oh, benar begitu. Ini seperti meja rias kecil dengan cermin untuk merias wajahmu di sini. Bagaimana dengan gurun? Ini lukisan yang bagus, Aku suka yang ini. sangat sederhana. Aku sangat tertarik bagian ini.
Ini adalah kamar mandi di belakang sini dengan lantai dan semuanya. Aku pergi ke sisi ini. Ini bukan barter mewah. Tapi tidak. Kita lebih membicarakan tentang, Oh, itu tidak pada tempatnya. ayo lihat dari sisi ini. Jadi kamu punya ruangan kecil seperti ini, tapi kamu juga punya balkon kecil yang menghadap ke tangga ini. Oh, ya. Elemen desain di rumah ini saya suka, menurut saya itu luar biasa. Tapi kamar mandinya agak acak di sana. Mungkin mereka memang perlu kamar mandi di lantai atas. Mau lihat? Bukankah itu ruangan Dengan dapur. dengan tempat tidur? Itu adalah ruangan dengan tempat tidur. Oh ya, teman kami memberitahu ada ratusan tempat tidur di sini. Maksudku, kamu bisa masuk. Oh ya, mereka tergantung di sana. Bisa kamu lihat? Ya, ayo, mari kita biarkan mereka sendiri. Oke. Satu hal yang masih harus kita tunjukkan, lihat di belakangmu. Oh, hey, itu muncul lagi. Bangku Vita Chair. Aku perlu nama antik yang pas. Aku belum pernah menelitinya. Itu benar-benar menarik. Iya, Ini sangat unik. Hanya satu bangku yang pernah kulihat lebih unik dari ini. Aku nggak tahu kamu ingat atau enggak, di video Manuaro ada bangku sosial di situ, tempat kita bisa duduk bareng. video LinkedIn di sini keren banget. Aku suka banget yang itu. Ini jelas favorit kedua, jadi aku suka. Istana yang indah, tahun 1600-an. Aku rasa kita berhasil menangkap satu lagi bagian sejarah. Lihat. Terima kasih semuanya. Ini pertama kali saya di Portugal dan sangat luar biasa. Kamu mulai dimanjakan. Ya, Dua tempat luar biasa, satu demi satu. mungkin aku pembawa keberuntungan. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Terima kasih Luke sudah ikut. Terima kasih juga untuk yang menonton. Sampai jumpa minggu depan di episode berikutnya.